Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersyukur bahwa malam ini dengan hujan kita diingatkan dalam Wahyu pasal 16 ayat 21. Ini bukan ayat firman Tuhan sahabat. Ini hanya sebagai pendahuluan. Wahyu 16 ayat 21 berbunyi, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Hujan malam ini kita baru merasakan basah dan kita kembali duduk. Sukacita dari remaja pemuda yang menyanyi bagi Tuhan, pemimpin pujian, singers, kita semua yang di bawah tenda sama-sama bersyukur menyaksikan ada air tergenang di lapangan Budi Utomo, Kabupaten Waropen. Ayat yang tadi saya baca, ini hujan yang Tuhan kirim, bukan hujan sembarangan, hujan khusus, hujan yang dipersiapkan Tuhan pada waktu nanti masa aniaya antikris di tengah-tengah dunia ini. Setelah orang percaya, setelah remaja dan pemuda yang percaya terima Yesus, diusir setannya, menerima kesembuhan, menerima pengurapan, menerima baptisan air tadi, mereka akan disingkirkan. Pada waktu mereka disingkirkan, maka hujan batu akan turun. Jadi di sini kalau tidak salah kurang lebih 50 kg satu es batu menimpa manusia, sehingga di sini disebut jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Malam ini baru hujan kecil, kita tetap memuji dan menyembah Allah karena tiba pada waktunya. Harapan bukan tempatmu. Halo, tiba pada waktunya. Harapan bukan tempatmu. Tiba pada waktunya. Jayapura bukan tempatmu. Tiba pada waktunya. Papua bukan tempatmu. Papua dibagi-bagi berapa lagi? Bukan tempatmu. Tempatmu di sana, di surga, kata yang merisi. Maka itu kita didesak harus pergi tinggalkan dunia ini. Jadi ini awal dari firman Tuhan. Saya percaya bahwa malam ini ada lawatan Tuhan bagi kita semua. Kita kembali kepada tema dari remaja dan pemuda dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Yang sudah dapat bicara di luar otak, yang belum hafal buka Alkitab, baca. Mari kita baca sama-sama 1 Timotius 4 ayat 12. Ayat renungan kita pada malam ini. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1 Timotius 4 ayat 12. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Saya ingin memberi tema pola dasar remaja, pola dasar Kristen bagi remaja GPDP, remaja dan pemuda GPDP. Malam ini ada 5 pola yang ingin kita lihat. Sebelum kita lihat 5 pola itu, mengapa 5 pola ini muncul dari Paulus kepada Timotius? Dalam ayat 1 menjelaskan begini, tetapi roh jangan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan.
Lima pola ini muncul sebagai landasan bagi seorang muda yang bernama Timotius. Bapaknya orang Yahudi, mamanya orang Yunani. Dipesankan Anda seorang muda menjadi gembala di jemaat di Efesus, Anda harus punya 5 pilar ini, 5 pola ini, supaya Anda bisa menepis segala ajaran-ajaran sesat. Jadi poin pertama, Roh dengan tegas mengatakan, bukan ketua sinode, bukan sekretaris umum sinode, bukan BPD, bukan BPK, bukan gembala-gembala, bukan majelis, bukan pemimpin dunia, tapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada akhir zaman akan muncul orang-orang yang akan membuat kekacauan, di mana manusia akan murtad. Itu berarti Roh Allah sudah tahu. Hari ini Tuhan mengetahui isi hati remaja dan pemuda. Siapapun engkau, duduk di terang, duduk di gelap, menghindar dari hujan, Allah sudah tahu isi hatimu. Jadi Roh dengan tegas mengatakan, berarti mari kita tetap tunduk dan taat kepada Tuhan. Bahwa Roh mengatakan dengan tegas bahwa pada akhir zaman ini, di waktu kemudian ada orang yang murtad lalu mengikuti roh penyesat. Kata murtad itu punya 2 makna. Membelot, mungkin ada kebenaran di depan, pas dia kebenaran langsung membelot, atau memberontak atau melawan. Jadi orang-orang yang murtad berarti dulunya percaya Tuhan, kemudian murtad, membelot dari kebenaran, hidup menurut hawa nafsu, melawan kebenaran, dan itulah orang-orang murtad. Siapa yang kasih tahu? Bukan saya. Roh dengan tegas mengatakan. Yang kedua, mengapa Roh mengatakan demikian? Dari teks ini ada muncul beberapa hal. Yang kedua adalah orang makan, minum atau menyangkut makanan. Yang ketiga menyangkut persinahan atau perkawinan dalam teks ini. Yang keempat, masalah cerita dongeng-dongeng nenek-nenek moyang. Kemudian yang kelima tentang ajaran-ajaran palsu. Jadi malam hari ini, kalau Timotius seorang muda tidak dibekali dengan 5 pilar ini, maka itu dia akan bisa berbahaya dalam menghadapi pengajaran sesat. Jadi poin yang pertama diminta supaya janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Yang pertama, dalam perkataanmu. Remaja dan pemuda, hari-hari ini saya mau mengingatkan kita bahwa kita sebagai remaja dan pemuda, tenaga kita luar biasa, kemampuan kita luar biasa, kita punya waktu panjang. Tapi banyak anak-anak muda yang mati di waktu muda, terikat dengan iPhone, terikat dengan narkoba, bahkan mampu memberikan informasi, bahkan jual-jual narkotika. Dan ini semakin semarak di kota ini, di kota Jayapura dan di mana-mana. Dulu kita tidak tahu itu, sekarang luar biasa. Siapa mereka? Remaja dan pemuda gereja. Maka itu kalau kita tidak dibekali dengan teladan dari perkataan, berbahaya bagi kita. Mau jadi berkat, mau bicara yang benar, puji Tuhan. Di Jayapura itu ada radio Suara Nusa Bahagia atau Bahana Sangkakala. 2 radio itu 2 radio swasta di Jayapura di Skyland. Ada waktu tertentu mereka siarkan dia punya iklan. Iklan itu bunyi begini: angin bawa kabar ke Mince, Parmince. Angin bawa kabar ke Mince, agar beta pesan disampaikan. Jadi angin bawa kabar
dari minta kepada kekasihnya. Wajar-wajar kalau seorang muda masuk dalam dunia itu. Kami semua yang duduk di atas ini sudah tua-tua. Dulu pernah muda, tapi bapak ibu belum pernah tua. Kami pernah muda, tapi remaja pemuda belum pernah tua. Itu berarti kami sudah tua yang melalui pemuda, tapi kamu sekarang muda, tapi belum pernah tua. Jadi sabar-sabar, jangan minta tua cepat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam perkataan kehidupan remaja dan pemuda, begitu banyak obral janji, obral janji kanan, sampai akhirnya tidak seperti janji. Akhirnya apa yang terjadi? Final. Kalau masih koma masih bagus, tapi kalau sudah final, bahaya. Jangan ikut ramai dengan dunia. Remaja dan pemuda punya kehidupan rohani yang lebih baik, dengan hidup berpola perkataan yang baik, bicara yang baik, tutur kata yang sopan, sehingga kita menjadi berkat. Yang kedua, tingkah laku. Bicara tentang karakter. Jadilah teladan dalam tingkah lakumu atau karaktermu. Ya, supaya kita jangan bicara lain, main lain. Awal pemuda mau tunjukkan tingkah laku Kristus bagi dunia. Kurang keras. Mau tunjukkan tingkah laku Kristus bagi dunia. Haleluya, beri kemuliaan bagi Dia. Yang ketiga, jadilah teladan dalam kasihmu. Dalam Ulangan 6 ayat 5 itu menjelaskan tentang kasih dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Mengasihi Tuhan dan berbuat melalui perbuatanmu. Jadi jelas, kita tidak mengandalkan Tuhan kemudian lupa mengasihi. Kita tidak mengasihi Tuhan kemudian lupa teman kita. Tapi dua-duanya kita harus kasihi. Mengasihi Allah dan mengasihi teman kita. Tahun lalu, bulan Agustus, saya diundang oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk memberikan satu materi di mereka punya seminar di seluruh Indonesia secara online, dan tema itu bicara tentang bucin. Apa itu bucin? Ini remaja pemuda yang tahu bahasa gaul. Bucin artinya bucin artinya buta cinta. Cinta buta. Lalu di bawahnya mengasihi Allah dan mengasihi Dia. Jadi kopnya bucin, buta cinta, tapi di bawahnya diminta mengasihi Allah dan mengasihi Dia. Dalam diskusi saling kita sampai selesai, mereka minta ada beberapa solusi untuk remaja dan pemuda. Nanti saya akan bacakan terakhir sebagai solusi bagi remaja dan pemuda. Tidak banyak, tapi yang jelas tingkah laku dari remaja pemuda. Jangan bikin susah orang punya anak. Jangan bikin kecewa. Makanya ada lagu Rohana, bukan rohani ya, Rohana. Dulu pernah aku berjanji, dan seterusnya. Tapi sekarang hiduplah begini. Dulu aku pernah kasih kaos nomor 8, tapi karena tidak jadi, kembalikan bajuku. Betul tidak? Ini lagu-lagu Rohana. Tapi mari kita menyanyi lagu-lagu rohani. Aku cinta kepadamu Tuhan, mengasihi Tuhan, dan seterusnya. Saya percaya remaja dan pemuda lebih memahami dunia ini. Saya coba masuk sedikit-sedikit saja. Saya lihat semua urang-urang, ya puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan mendarat di tempatnya. Yang ketiga, menyangkut kasih tadi.
lihat bersama. Jangan sampai buta cinta lupa gereja, lupa jambore, lupa paduan suara, lupa latihan, lupa persiapan ibadah hari Minggu. Amin. Jangan karena buta cinta sehingga lupakan semuanya. Perbankan di media. Waktu aku tidur ingat kamu, waktu aku bangun ingat kamu, waktu aku makan ingat kamu. Semua dikelilingi oleh ingat kamu. Jadi firmannya mana, doanya mana, syukurnya mana, baca Alkitabnya mana, ke gereja ibadah berada di mana? Karena semuanya untuk dia demi buta cinta. Saya percaya remaja dan pemuda yang mengenal Yesus pasti diberikan hikmat untuk mengatur ini waktu bucin, ini waktu gereja, ini waktu sembahyang, ini waktu KKN. Amin. Yang keempat, sobat terakhir. Yang keempat adalah kesetiaan. Jadilah teladan dari sisi kesetiaan. Tahun lalu, 2 tahun lalu ya jambore di Sorong. 2 atau 3. 3 tahun lalu jambore di Sorong. Apakah remaja dan pemuda masih setia di jambore 2 di Waropen? Siapa yang pergi ke Sorong angkat tangan? Halo. Wah, banyak juga yang ke Sorong 3 tahun lalu. Bicara tentang kesetiaan. Kapan lagi kita mau dibentuk? Kapan lagi kita bisa diskusi, sharing, tukar pikiran, saling mendoakan, saling berbagi cerita? Bukankah di jambore ini? Kapankah kita melatih SDM kita menyanyi dengan baik, menari dengan baik, cari sahabat dengan baik? Kemudian apa lagi? Cermat dengan baik. Melalui jambore ini, sedikit demi sedikit diproses. Karena segala sesuatu ada waktunya. Tiba pada waktunya, remaja-remaja, pemuda-pemuda adalah gembala-gembala yang siap menggembalakan umat. Remaja dan pemuda adalah ketua-ketua klasis yang akan memimpin daerah-daerah masing-masing. Remaja dan pemuda adalah pemimpin-pemimpin badan pekerja daerah dan segala pengurusannya. Dan Tuhan mempersiapkan engkau. Dan remaja dan pemuda jambore 2 ini, Tuhan mempersiapkan engkau untuk menjadi ketua sinode. Amin. Maaf, ketua sinode saja. Tapi maksudnya ke depan, pemimpin-pemimpin sudah siapkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, jadilah teladan dalam kesucianmu. Jadi ada 5 teladan atau pola, yaitu pertama tentang perkataan, yang kedua tentang tingkah laku, yang ketiga tentang kasih, yang keempat kesetiaan, dan yang kelima terakhir kesucianmu. 5 dasar ini jika berada punya kemampuan yang baik, setia takut akan Tuhan, hidup dalam kesucian, maka mereka itu akan diberi penglihatan seperti Nabi Yesaya. Nabi Yesaya waktu dia berdoa, dia melihat kemuliaan Tuhan di atas baik Tuhan itu. Para serafim terbang ke sana kemari. Mengapa? Matanya yang suci itu bisa melihat penglihatan Allah. Dari sisi kesucian, ini landasan, fondasi untuk menyingkirkan kita dari warapan ke surga yang kekal. Tidak ada kompromi, tidak ada syarat lain. Anda boleh memenuhi jumlah kalian, silakan. Anda boleh mampu
menangis silakan, tapi kesucian diminta menjadi fondasi untuk membawa kita, menyingkirkan kita dari dunia ke surga yang kekal. Maka itu roh dengan tegas menyatakan, mari kita semua bersiap-siap, karena Tuhan mau pakai semua yang di tenda sebelah kiri saya, Tuhan mau pakai semua yang duduk di tenda di hadapan saya, dan Tuhan mau pakai semua yang duduk di tenda di sebelah kanan saya. Dan kita semua segini lapangan ini siap dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kesaksian Alkitab menyatakan, pada waktu Daniel sebagai seorang buangan dari Babel, dari Yehuda ke Babel, pemerintahannya ganti dari Nebukadnezar kepada anaknya Belsasar, kemudian ganti dari masa keemasan pindah ke masa perak Media Persia, dua kerajaan. Tapi iman Daniel, doanya tidak berubah. Disaksikan oleh pemimpin dunia bahwa Daniel mempunyai roh yang berbeda, roh yang lain. Remaja dan pemuda KPDP bisa menjadi bakat di tanah ini jika engkau mempunyai roh yang lain. Amin. Saya percaya 5 pola ini menjadi fondasi untuk remaja dan pemuda beranjak dari tempat ini, pulang ke tempat engkau tinggal. Jadilah berkat, jadilah alat Tuhan, supaya Tuhan menyelamatkan banyak orang. Saya yakin malam ini firman Tuhan yang kita dengar, saya sudah selesai sampaikan. Maka itu pada malam ini berdasarkan firman Tuhan, kesimpulan bersama, remaja dan pemuda ingin menjadi alat Tuhan yang heran. Ingat 5 pola tadi, 5 dasar tadi. Kemudian hidup dalam pengurapan, jaga kesucian. Saya ulangi, jaga kesucian, karena ini masalah besar. Bukan masalah kita di Papua, masalah seluruh dunia. Informasi luar biasa, gereja-gereja diminta untuk menikahkan laki-laki dengan laki-laki. Pendeta dipaksa untuk menikahkan perempuan dengan perempuan. Kalau tidak, pendeta dihukum. Apakah di Papua sudah? Apakah di Warapan sudah? Saya belum tahu. Tapi arus globalisasi akan mendesak dunia dan tiba di Warapan, tiba di Jayapura, tiba di Papua. Apakah kita siap untuk itu? Maka landasan ini perlu disiapkan supaya mereka yang hidup dalam Tuhan, remaja dan pemuda, mempunyai kekuatan penuh. Amin. Remaja dan pemuda mempunyai kekuatan penuh. Tidak perlu diajar oleh siapa. Kenapa? Berkanda sudah didapat di tempore ini. Dan saya yakin orang-orang yang datang malam hari ini sudah disiapkan dan diberkati Tuhan. Remaja dan pemuda, ini bukan cerita. Kalau saya mau kasih tahu, kita orang jangan ada dosa di antara kita. Ini ada Alkitab. Saya sudah bawa Alkitab, saya pakai HP. Tapi ini juga ada film porno. Dan ini kita tidak perlu sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena gereja perlu dibersihkan, disucikan. Remaja perlu dibersihkan, pemuda perlu dibersihkan, dipersiapkan untuk apa? Penyingkiran gereja Tuhan. Makanya lagu daerah bilang, Wami bewu sen alaima wami carai. Kalau kau menyembah Tuhan, menyembah sungguh-sungguh, menyembah benar-benar, main musik sungguh-sungguh, menari sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, jangan karena terpaksa. Engkau melayani sungguh-sungguh dan hatimu, Allah membersihkan engkau dan menyelamatkan engkau. Allah memberkati engkau. Saya undang kepada keluarga-keluarga yang masih muda, tapi ikut Jambore ini. Keluarga yang sudah kawin, tapi ikut Jambore, bikin seperti pemuda, kita terima saja. Tapi saya ingin menegaskan bahwa yang masih muda kawin itu, jaga keluargamu dengan baik. Karena Allah mulai dengan keluarga di zaman Eden. Allah selamatkan keluarga Nuh, dan Allah selamatkan keluarga yang besar
yang disebut jemaat yang kudus dan am. Dari semua papan nama gereja, papan nama A, papan nama B, semuanya papan nama ada. Dan Tuhan mau selamatkan kita semua. Waktu Tuhan datang, papan nama gugur. Allah lihat ke dalam gereja, siapa yang menyebar dalam roh dan kebenaran, angkat, 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 singkirkan, 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 singkirkan. Saya percaya kita rindu mendapat bagian itu. Kita rindu dapat lawasan itu. Maka ini, malam ini, mari kita semua menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Saya kira firman Tuhan cukup sekian. Diberkatilah dia yang membaca, merenungkan, menyimpan dan mengamalkan dalam kehidupannya. Dan malam ini saya rindu kita semua diberkati. Saya mau masuk surga. Remaja pemuda harus masuk surga. Semua yang hadir harus masuk surga. Pastikan bahwa neraka tidak tempat. Tidak ada penerimaan orang di neraka. Semua bergoyong berduyun-duyun ke surga, mendaftarkan diri di mana kolam baptisan tadi pagi. Amin. Terima Yesus, ikut Yesus. Jadi kesimpulan terakhir yaitu remaja dan pemuda bergaul dengan Roh Kudus atau istilahnya GR. Itu yang pertama. Kesimpulan yang kedua, karena dalam pembacaan terakhir tadi rajinlah membaca Alkitab. Kesimpulan yang kedua, bergaullah dengan Alkitab, GA. Kesimpulan yang ketiga, bergaullah dengan gereja. Ada apa di gereja? Ada pelatihan musik, ada pelatihan pujian penyembahan, ada latihan untuk ibadah hari Minggu, ibadah KKR, latih diri di gereja. Jadi bergaul ke gereja. Ada 3 hal malam ini menjadi kesimpulan. Bergaul dengan Roh Kudus, GR, bergaul dengan Alkitab atau GR, bergaul dengan gereja, GR. Amin. Jadi dengan firman ini saya ingin kita semua pastikan bahwa kita anak Tuhan yang siap menjadi teladan bagi semua orang.